Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak soleh dan solehah semua, semoga selama di rumah tetap semangat belajar dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan kembali belajar seperti biasa di kelasnya Pak Guru. Walaupun dalam kondisi serba terbatas, kita tetap harus semangat belajar. Bagaimanapun kondisinya, dimanapun kita berada, harus kita punya sifat untuk selalu semangat untuk menuntut ilmu. Insya Allah hari ini kita akan belajar pembelajaran keempat, Islam itu bersih. Namun sebelum itu, Pak Guru mengajak anak-anakku semua yang ada di rumah untuk senantiasa membiasakan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan kita sudah berdoa, Allah akan memudahkan ilmu akan masuk pada diri kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semua yang ada di rumah, silahkan dibuka bukunya halaman 19. Pelajaran keempat, Islam itu bersih. Ayo kita dengarkan kisahnya, keteladanan Bilal bin Rabah. Apa yang bisa nanti kita dapat? Maka kita dengarkan dulu kisahnya. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi. Bilal adalah muazzin Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah, anak-anakku, adalah muazzinnya orang Islam pada waktu itu. Muazzin adalah orang yang memandangkan azan. Anak-anakku pasti sering dengar di dekat rumahnya di masjid-masjid ada orang yang sering memandangkan azan, itu disebut sebagai muazzin. Bilal sangat suka bersuci. Bilal selalu menjaga wudunya agar tidak pernah batal. Selesai salat subuh, Nabi Muhammad memanggil Bilal. Wahai Bilal, amalan apakah yang selalu engkau kerjakan? Aku mendengarkan bunyi langkah kakimu di surga. Bilal menjawab, Ya Rasulullah, aku selalu wudu siang dan malam. Setelah wudu, aku selalu sholat sunnah. Itulah amalan yang selalu aku kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Dari kisah Bilal bin Rabah, anak-anakku, kita bisa belajar dari Bilal yang selalu mengingatkan orang sholat dengan memandangkan azan. Kita bisa belajar bahwa Bilal orang yang sangat suka dengan kebersihan, yang selalu menjaga kesucian dan wudunya. Dan ternyata anak-anakku, dengan menjaga wudu dan sholat sunnah, langkah kaki kita bisa terdengar di surga insya Allah. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang selalu mengamalkan apa yang dilakukan Bilal. Menjaga wudu siang malam, selalu salat sunnah, sehingga anak-anakku menjadi anak-anak yang meniru atau meneladani Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Dan kita lanjut pelajaran berikutnya, yaitu perintah bersuci. Allah memerintahkan muslim untuk bersuci, anak-anakku. Bersuci disebut dengan toharah. Bersuci adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Ingat, Pak Guru ulang, bersuci adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, atau tempat tinggal. Ya, najis, apa yang dibilang najis, anak-anakku, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Najis itu adalah kotoran. Najis adalah kotoran. Bersuci memakai air bersih. Contoh bersuci adalah berwudu. Sebelum sholat kita wajib berwudu. Ya, jadi anak-anakku,
cara kita bersuci adalah dengan wudhu. Dan kita juga bisa menjaga kebersihan dengan cara mandi. Jadi anak-anakku yang rajin mandi, maka dia telah menjaga kebersihan badannya. Dan dia selalu berwudu, selalu menjaga kesucian. Dan anak-anakku wajib hukumnya berwudu sebelum sholat. Ketika anak-anakku langsung sholat tanpa berwudu, sholatnya tidak sah, tidak boleh. Jangan sekali-kali seperti itu. Dan anak-anakku pasti sudah tahu tata cara berwudu. Kalau belum, ayo kita lihat di halaman 20 bagian C. Tata cara berwudu. Pertama, aku niat berwudu dengan membaca bismillah. Jadi sebelum berwudu, kita harus niat dulu, niat dengan membaca bismillah. Yang kedua, barulah kita mencuci tangan. Cuci tangan itu tidak hanya begini di bawah keran, tidak seperti itu, tetapi digosok sela-sela tangannya di bawah kukunya sampai bersih. Kemudian setelah itu anak-anakku, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali dan menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali juga. Setelah itu barulah kita ulang. Kita niat dengan membaca bismillah, mencuci tangan, kumur-kumur hidung, membasuh muka. Setelah itu kita mencuci tangan sampai siku anak-anakku. Tadi tangan sudah, tapi sampai segini. Yang sekarang tangan sampai siku. Tangan sampai siku maksudnya anak-anakku ya, tangan sampai siku itu dari sini sampai sini. Harus basah bagian bawahnya, bagian atasnya harus terkena air semua. Ya anak-anakku paham sampai sini? Dan itu dicuci juga sebanyak 3 kali. Sekarang setelah itu, dan anak-anakku harusnya atau disunahkan dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu, baru ke tangan kiri. Tangan kanan dimulai, tangan kanan baru ke tangan kiri. Setelah itu mengusap rambut ke belakang. Mengusap rambut maksudnya Pak Guru dari depan ke belakang. Langsung mengambil telinga seperti ini. Tapi ingat, harus terkena air semua. Pak Guru ulang gerakannya dari depan ke belakang ke telinga. Setelah itu mencuci kedua kaki. Mencuci kedua kaki bukan hanya kakinya dikasih begini saja dikerak lalu sudah, tapi digosok juga di sela-sela kaki, jari-jari kaki supaya terkena semua air anak-anakku. Sekarang anak-anakku telah belajar tentang kisah Bilal bin Rabah yang menyukai kebersihan, perintah bersuci, tata cara berwudu. Sekarang anak-anakku tugasnya adalah mengerjakan di halaman 23. Selamat mengerjakan. Oke. Tunggu dulu. Sekarang anak-anakku perhatikan kisah keteladanan Nabi Adam di halaman 24. Anak-anakku bisa lihat bagian A. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Ingat, kalau Pak Guru bertanya, Nabi Adam diciptakan dari mana? Anak-anakku menjawab, tanah liat Pak Guru. Yang menjawab tanah liat, Pak Guru kasih nilai 100, Masya Allah. Allah lalu meniupkan ruh kepadanya hingga Nabi Adam bisa bergerak, hidup, melakukan segala hal. Allah lalu menciptakan istrinya Nabi Adam. Anak-anakku ada yang tahu siapa nama istri Nabi Adam? Siapa? Iya, betul sekali. Nama istrinya adalah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Allah menciptakan Nabi Adam dengan sebaik-baiknya. Allah mengajarkan nama-nama
benda kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan malaikat dan iblis bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat patuh kepada perintah Allah. Hanya iblis tidak mau bersujud ternyata anak-anakku kepada Nabi Adam. Iblis memiliki sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, dia lebih hebat dari Nabi Adam. Allah lalu mengusir iblis dari surga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dan memiliki sifat sombong. Ingat itu anak-anakku, kalau anak-anakku memiliki sifat sombong, maka anak-anakku tidak akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Jika anak-anakku ingin ke surga, maka milikilah sikap yang tidak ada sikap sombong dalam hatinya anak-anakku semua. Akhirnya iblis benci kepada Nabi Adam. Iblis ingin Nabi Adam juga diusir dari surga. Iblis membujuk dan menggoda Nabi Adam makan buah surga. Nama buahnya itu ada yang tahu buah apa? Ya, betul sekali, nama buahnya buah khuldi. Allah Ta'ala melarang Nabi Adam makan buah surga itu, buah khuldi itu. Namun Nabi Adam dan Hawa tertipu oleh iblis anak-anakku, tergoda oleh iblis. Nabi Adam dan Hawa akhirnya makan buah surga itu dan Allah menegur Nabi Adam. Nabi Adam sadar telah berbuat salah. Nabi Adam segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam pun lalu diturunkan ke bumi. Itulah kisah Nabi Adam sampai diturunkan ke bumi dari surga. Jadi anak-anakku, ketika Nabi Adam berbuat salah, dia langsung bertobat, langsung beristighfar, langsung meminta ampun kepada Allah. Begitupun juga anak-anakku, ketika anak-anakku berbuat salah, langsung memohon ampun, langsung meminta maaf, langsung bertobat. Insya Allah, Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Insya Allah, Allah akan mengampuni anak-anakku semua. Dan anak-anakku semua, kita juga bisa belajar dari keteladanan Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berdakwah selama 950 tahun anak-anakku ya. Berapa tahun anak-anakku Nabi Nuh berdakwah? Pak Guru tadi sudah bilang berapa tahun? Betul sekali, 950 tahun. Wah, itu lama sekali anak-anakku. Tapi Nabi Nuh tidak pernah mengeluh. Nabi Nuh tetap berdakwah kepada kaumnya untuk menyampaikan ajarannya, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Nuh setelah berdakwah, tidak ada yang banyak sekali yang ingkar, tidak mau mengikuti apa yang didakwakan Nabi Nuh. Akhirnya turunlah perintah Allah untuk memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal. Setelah lama dibuat kapalnya, Nabi Nuh bersama dengan pengikutnya. Akhirnya tibalah saatnya kapalnya selesai anak-anakku, maka turunlah hujan yang begitu deras dan menenggelamkan orang kafir yang tidak mau ikut dengan ajaran Nabi Nuh. Sehingga yang selamat adalah umatnya Nabi Nuh dan hewan-hewan yang naik ke kapal Nabi Nuh. Dan anak-anakku, dari kisah Nabi Nuh ini kita diajarkan untuk selalu bersabar. Apapun masalahnya, kita harus bersabar dan selesaikan dengan penuh kesabaran. Dan anak-anakku semua, lanjut anak-anakku bisa mengerjakan soal di halaman 28. Semangat mengerjakan, selamat mengerjakan. Ya, itulah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini anak-anakku bisa paham dan bisa mengerti. Terakhir dari Pak Guru, selalu jaga adabnya, ingat murojaahnya, dan semangat untuk belajar persiapan ulangan. Ya, Pak Guru ucapkan selalu jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.